Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Fresh. Siap jaga tanggap. Baiklah teman-temanku yang berbahagia, pada malam hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu pembimbing kita di Federation Afro School Hatim, yaitu Bapak Wantonoro, spesialis keperawatan, magister keperawatan, spesialis medical bedah. Tepuk tangannya untuk Bapak Wantonoro. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wantonoro di tempat latihan dasar organisasi Federation Afro School Hatim. Baiklah, menginjak acara karena sudah semakin larut malam, maka kita akan mendengarkan, kita akan mendengarkan, akan mendapatkan ilmu yang sebelumnya mungkin belum pernah kita dengar dari Bapak Wantonoro. Maka dari itu, buka mata, buka telinga, tapi ingat jangan buka baju Anda. Baiklah, pada kesempatan kali ini, waktu dan tempat kami langsung saja berikan kepada beliau, kepada Bapak Wantonoro, spesialis keperawatan, magister keperawatan, spesialis medical bedah. Dengan segala hormat disilahkan. Tepuk tangannya sekali lagi. Boleh buka baju tadi ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi ini fresh ya. Memang tim yang memang nantinya akan bikin sebuah titik-titik bencana ya. Jadi tempatnya juga ya cukup bedanya cukup sangat luar biasa juga. Ya, jadi saya ingin dengar yel-yelnya sekali lagi. Siapa yang mau memimpin yel-yelnya biar suasananya lebih hangat ya. Jadi gimana? Oh gitu. Fresh. Siap. Nak, buka dulu. Buka, liatin aku. Mungkin ada dengar begini-begininya biar agak buka tisunya. Fresh. Siap. Bukan yang itu. Oke, luar biasa. Terima kasih pada panitia ya, panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Jadi acara ini tentu adalah sebuah pembekalan di mana nanti teman-teman semua itu akuanya di sana ya, karena kita kan tidak terlalu beda jauh ya. Jadi latihan dasar organisasi ya untuk fresh, di mana setiap organisasi itu biasanya dan akan selalu melatih teman-temannya yang baru-baru sebagai peserta itu nanti sebagai tim di sana harus dilatih dulu sehingga nanti punya dasar organisasi. Kemudian panitianya kemarin meminta saya untuk berbicara masalah keorganisasian ya. Ya, kemudian ada SMS lagi ditambah dengan ini, ditambah dengan itu. Jadi malah saya tambah gak nyambung apa yang mau saya sampaikan sebenarnya ya. Tapi oke lah, kita lebih banyak ke sharingnya saja. Saya tidak akan memberikan banyak materi, tetapi kita akan share saja terkait dengan keorganisasian. Sudah ada yang pernah ikut organisasi? SMA. Yang ikut organisasi, SMA, RT atau apa segala macamnya? Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah Mas ikut organisasi? Sudah kan? Oke, jadi organisasi itu
paling tidak kita ada 2 orang yang bekerja sama nanti, ya. Jadi nanti ketika jenengan, ini contoh buruk ya, ketika ada di kelas kemudian sedang ujian, contekan itu pun sebenarnya disebut sebagai organisasi. Jangan bilang siapa-siapa ya. Itu adalah sebuah organisasi, tapi organisasi yang informal ya, yang seperti itu. Jadi kerjasama antara satu orang dengan satu orang lagi, itu minimal 2 orang, biasanya disebut dengan organisasi. Tapi organisasi memang itu ada yang formal dan yang informal. Oke, kalau kita bicara organisasi, apa yang dimaksud dengan organisasi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Organisasi? Kan sudah sering sekali ya dengar dengan apa yang disebut dengan organisasi. Ada yang mau menyampaikan? Apa Mbak? Sekumpulan orang ya, bukan hewan ya? Oke, sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam bentuk kerjasama yang tentu ada kiat-kiatnya di sana. Kemudian mengapa saudara mengikuti atau anda semua yang ada di sini ya, udah hujan, dingin, malam minggu juga ya, maunya kumpul-kumpul di sini ya kan? Itu sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih dengan kita kok mau seperti ini? Nah itu kan ada muncul pertanyaan, kenapa? Apakah diminta oleh panitianya harus datang? Ada Bapak Wanto. Atau mungkin dari hatinya masing-masing. Ada yang mau menyampaikan? Dari hati. Kenapa ikut organisasi ini? Ada Mas, monggo. Ya, Gimana? ya, kita mengikuti organisasi ini yang pertama itu karena ada niat. Ada niat ya? Iya, Iya jelas. niat Memang dulu. semuanya punya niat. Ya. Oke, ada niat. Kemudian? Ya, niat, dan terus kita ingin lebih ke pengembangan diri juga sih. Pengembangan diri juga. Oke. Ada lagi mau menyampaikan pendapat? Saya nggak pakai mic ya. Dengaran ya? Dengar. Ngantuk kan? Oke. Ada lagi mau menyampaikan pendapat? Oh ya, di sini kan dari berbagai macam prodi ya, tidak hanya keperawatan saja. Ada fisioterapi? Ada Pak. Fisioterapi ya, dari dapat salam ya, dari Pak Hilmi ya. Ya Pak, waalaikumsalam. Dari kebidanan ada D3, D4? D4. Oke. D3 ada? Kalau tadi dari fisioterapi ya yang menyampaikannya, kita minta dari Bidan. keperawatan. Kenapa itu? Di 4 keperawatan Pak, nggak ada. Salah Pak. Hiroki. Kebidanan, silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa ikut organisasi ini? Sama sih kayak tadi yang dibilang Tuhan untuk Ada niat. enggak Terus mengembangkan diri. soalnya kan kayak bidan itu kan ya bidan ke situ aja belajar pengen lebih ngembangin perawat tuh kayak apa fisio kayak apa Ya. Oke, kemudian dari yang D3. Bidan. apa yang mendapatkan apa yang aku dapatkan dan ingin memberikan apa yang berhak Mendapatkan apa yang didapatkan dan memberikan apa yang sudah didapatkan. Siti, sangat super sekali jawabannya. Oke, dari keperawatan ada menyampaikan? Keperawatan? Kak Geri. Kak Vina. Ayo angkat tangan dong. Ayo perawat. Saya tidak mau menunjuk ya. Silakan. Dari selesai, ya. Ada? Aduh, nggak ada perawat jangan-jangan. Oh, ini aduh. Di mana nih? Perawatnya pada di mana nih? Hah? Ada? Perawatnya masih pada tidur ini. Dor. Gak ada? Nggak ada perawat. Saya pulang ya. Pulang ya. Ayo perawat. Mana? Kenapa ikut organisasi ini? Ya? Kenapa ikut organisasi yang sekarang ini? mungkin ikut organisasi ini saya kenapa
kayak misalnya ada pengabdian masyarakat, terus tahu bagaimana caranya di masyarakat itu kayak apa gitu. Jadi kayak udah belajar sebelum kita praktek ini. Ada pembelajaran di sana ya. Jadi ikut organisasi itu tujuannya ada pembelajaran di dalam organisasi. Ada niat ingin mendapatkan sesuatu yang ingin didapatkan dengan memberikan ke orang lain, kemudian ada pembelajaran di dalam organisasi. Nah, pertanyaannya, banyak organisasi yang ada di lingkungan kita kan. Nah, kita lebih spesifik lagi. Kenapa fresh yang dipilih? Kenapa dengan fresh? Itu dulu yang ditanamkan di sini. Sehingga kita punya loyalitas. Karena yang mau nerima kita. Jadi kan banyak organisasi Kok ada ini Mafi? isu apa ya? Mafi. Iya kan? Ada itu. IMM, bodoh IMM. Ada IMM ya. Ada jangan-jangan semuanya organisasi diikutin. Enggak, Pak. Enggak. Oh. Saya juga daftar dulu tapi nggak diterima. Oke, kenapa? Ikutnya kok fresh. Apakah ingin selalu terlihat fresh? Iya. Ya. Salah banyaknya kita diskusikan. Karena fresh yang menerima kita. Kenapa ikutnya fresh? Ayo. Saya Pak. Oke. Karena di press itu Zulfikar. Zulfikar. ya itu karena ada kolaborasi di situ. Ada kolaborasi ya. Kolaborasi ada jurusan, itu jurusan ada fisioterapi, ada bidan dan perawat. Itu sih. Jadi kita ingin ilmu itu nggak monoton gitu. Oke. Jadi pengen tahu, mungkin tahu nyuntik gitu ya. Terus tahu obat-obat juga. Nggak hanya cuma apa bergerak-gerakan aja. Ya. Ada kolaborasi di sana ya. Jadi tujuannya memang ada kolaborasi. Tapi di organisasi lain juga ada kolaborasi sebenarnya. Iya. Ya. Ya. Nah, jadi kenapa? Banyak organisasi. Kemudian kenapa saya memilih organisasi ini? Tentu yang kita tanamkan adalah apa yang kita mau kan. Kita di sana itu masalahnya apa. Kemudian nanti kita memilih organisasi itu, ya kita masuk ke sana dengan totalitas. Jadi pure kita masuk ke sana tanpa ada dorongan dari atau paksaan dari siapapun. Kemudian kita masuk ke sana, kemudian nanti kita totalitas di sana, punya loyalitas di sana, sehingga apa-apa yang kita lakukan pada saat ini tidak ada karena keterpaksaan ya. Walaupun saya kesini sedikit terpaksa ya. Ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan lebih dahulu di dalam diri kita ya. Kalau misalnya kenapa memilih sekolahnya di Aisyah, kan banyak tuh sekolah-sekolah lain. Nah itu sudah terlewati sebenarnya ya. Jadi harus loyalitas ke sana. Kemudian kenapa memilih organisasi ini dan mau bersusah payah duduk di sini yang tadinya biasanya malam minggu di sana dengan menonton TV, makan kopi dan minum teh ya. Tapi sekarang ini ada di sini. Nah itu kan butuh apa namanya pemikiran dari kita. Kenapa sih saya seperti ini? Kemudian kenapa organisasi yang saya pilih itu organisasi yang sukses? Jadi itu yang perlu ditanamkan. Sekali lagi yang perlu ditanamkan itu sehingga nanti kita punya totalitas dan loyalitas terhadap organisasi yang kita ikuti, tidak setengah-setengah ya. Kemudian kalau kita sudah meniatkan diri untuk terjun ke organisasi ya, kita harus tahu bahwa kuliah kita itu padat ya, yang padat kuliahnya, tapi yang jarang-jarang juga ada karena memang jarang masuk ya, menyibukkan diri dan sok-sok sibuk gitu, jadi tidak jadi kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu, karena tujuan teman-teman datang ke speaker itu adalah tujuan utamanya adalah kuliah, tapi untuk organisasi itu adalah memang untuk pengembangan diri kita masing-masing. Jadi nanti mahasiswa yang ikut organisasi saya yakin punya nilai plus tersendiri dibanding mahasiswa yang tidak pernah ikut organisasi. Itu akan sangat beda sekali ketika dia terjun di masyarakat, karena ilmu-ilmu yang di masyarakat itu tidak didapatkan di bangku kuliah dengan menulis, melihat dosen, presentasi, itu tidak didapatkan seperti itu. Jadi ke masyarakat akan lebih banyak.
Oke, gitu ya. Organisasi itu apa? Sudah kita ketahui. Kemudian tujuan kita mengapa ikut organisasi itu pun sudah kita ketahui. Ya, ini slide-nya sebenarnya bagus bikin tadi ya. Ini Mbak siapa? Tadi datang bisa lagi bikin slide. C. Ya, ini sudah kita diskusikan tadi ya, organisasi kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kalau di sini lebih dari 2 orang kan ya? Ya kan? Lebih dari 2 orang. Yang tadi yang saya ceritakan tetapi itu tidak baik, itu sebenarnya juga kerjasama antara 2 orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Kemudian organisasi juga ada pembagian kerja. Jadi nanti di sini kan sudah ada siapa leadernya, kemudian siapa menjadi apa, kan gitu. Jadi tidak semua orang akan menjadi pemimpinnya. Jadi siapa nanti yang akan dipimpin? Ya, jadi ada pembagian kerjanya antara kelompok atau orang per orang. Kemudian sama tujuannya adalah tujuan tertentu. Nah, tujuan organisasi ini apa sebenarnya? Ketuanya siapa? Gregory Hernando. Gregory. Gimana? Tujuannya itu apa? Tujuannya organisasi ini menjadi sebagai tim kesehatan tapi antar prodi, kolaborasi. Menjadi sebagai tim kesehatan antar prodi. Maksudnya itu sebagai organisasi pelopor yang mengembangkan intra dan interpersonal skill yang di bidang disaster management. Oke, disaster management ya. Oke, jadi tujuannya itu dipahami. Karena apa? Karena kalau organisasi tidak punya tujuan, dia akan bingung mau kemana ini, ya. Mau dibawa kemana organisasi kita ini, ya. Kalau organisasi tidak punya tujuan, jadi kita punya tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menjadi seseorang yang apa tadi? Interdisiplin ya, jadi banyak disiplin ilmu di sana. Kemudian mencapai tujuan tertentunya adalah untuk bisa melakukan disaster management. Ya, jadi nanti orang-orang punya kesempatan untuk melakukan itu. Gitu. Oke, kemudian next, mas. Oke, jadi ciri organisasi cenderung sama dengan pengertiannya, ya. Jadi ada proses kerjasama sedikitnya 2 orang. Kemudian organisasi itu juga sebagai wadah ya, dalam tanda kutip wadah, bukan piring atau apa ya, tapi wadah dalam konotasi ya, sebagai tempat untuk kita bisa bekerja sama. Kalau tidak ada fresh mungkin tidak akan ada yang seperti ini, karena fresh merupakan wadah. Kemudian mahasiswa atau teman-teman semua ini datang ke sini dengan wadah freshnya itu, kemudian melakukan sesuatu untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada pembagian tugas yang jelas, kemudian kedudukannya pun masing-masing jelas. Siapa sekretarisnya, bendaharanya. Bendahara biasanya kan berhubungan dengan keuangan, sekretaris berhubungan dengan apa, ketua harus ngapain, kemudian follower ya, follower ya, anggota ya, anggotanya juga harus seperti apa, nah, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ciri organisasi tentu punya tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu terserah mau tujuannya apa. Yang jelas kita tujuan kita di sini adalah baik ya, untuk mengembangkan diri supaya kita bisa berguna untuk masyarakat. Ya, itu. Ya, gambarnya seperti itu. Kira-kira lah. Kira-kira. Oke, next. Kemudian, unsur-unsur organisasi kalau di buku-buku itu ada men ya, jadi ada men itu kan laki-laki ya. Woman-nya juga sudah include di sana. Jadi ada people-nya, ada orangnya. Kalau organisasi tanpa orangnya, ya tidak akan disebut dengan organisasi. Ya. Kemudian sama juga, ya semuanya sama ya. Ada caranya, kemudian ada lingkungannya. Jadi nanti unsur-unsur itu kalau sudah terpenuhi, maka itu disebut dengan sebuah organisasi. Ada yang perlu didiskusikan sampai sini? Tidak ada ya? Saya rasa tentang pengertian organisasi itu sangat sudah ya dibuat kepala ya, tidak perlu buka buku, tidak perlu buka apa, sudah tahu. Oke, next. Oke, sekarang kita untuk break sebentar, kita akan lihat tuh teamwork
Ya, jadi organisasi ini kan terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu ya, terapi, bidan, ada keperawatan. Jadi di sana tentu membutuhkan kerjasama. Kerjasamanya itu tentu masing-masing punya kapasitas, karena masing-masing punya keilmuan. Ya, oke, ada video bisa di. Sepertinya ada yang sudah pernah lihat ini? Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that
is the end of the story. Oke, gitu ya. Jadi betul. Ya. Jadi itulah teamwork ya. Jadi semuanya punya kompetensi ya. Jadi si tadi itu kan ada dua ya, masing-masing punya kompetensi, yang satu bisa lari cepat, satu bisa berenang. Nah, kita semua di sini ada fisio, ada bidan, kemudian ada perawat, semuanya punya kompetensi masing-masing. Sehingga ketika kita ada di sebuah organisasi, kita harus sadar bahwa kompetensi kita itu sebenarnya apa. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang mau melahirkan, tetapi yang datang fisioterapi dengan begini-begini kan. Ya kan? Jadi ketika mau menangani misal ya, ketika kita berada di daerah bencana, itu kan hal-hal yang tidak terduga itu kan akan sering muncul. Ya, jadi misalnya di daerah bencana ada seseorang yang akan melahirkan, ya kompetensinya adalah untuk yang teman-teman kita yang punya kompetensi itu, misalnya bidanan misalnya. Jadi dia yang akan berperan besar di sana. Kemudian pada saat sudah terjadi bencana, kemudian rehabilitasi, ya kan, mungkin fisioterapi yang akan lebih berperan di sana. Jadi ada peran-peran tertentu yang akan dimainkan oleh masing-masing tim. Ini terkait dengan kompetensinya masing-masing. Tapi terkait dengan strukturalnya, ya nanti siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi apa, itu tentu kesepakatan dari timnya, dari organisasinya. Ya, karena di sana nanti ada syarat-syarat untuk menjadi pemimpin sebenarnya. Tidak hanya kompetensinya, tapi ada hal-hal lain yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Jadi nanti sekali lagi kita bekerja sama, tapi kita punya kompetensi, dan kompetensi itu yang akan menuntun kita. Jadi jangan semuanya mau ikut andil di sana, tetapi tidak melihat kompetensinya. Kalau kira-kira kita tidak bisa melakukan itu, serahkan pada yang punya kompetensi itu. Jadi nanti ketika menangani seseorang yang ada dalam situasi bencana, pasien itu atau orang itu dalam kondisi yang seperti apa, nah kita punya kompetensi nggak dengan itu? Kalau kita tidak punya kompetensi, tentu lebih baik kita bekerja sama dengan tim yang memang punya kompetensi terkait dengan hal itu. Gitu ya, terkait dengan teamwork atau kerjasama dalam bidang profesi kesehatan.